Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Anggraini, nomor absen 7, kelas 12 MIPA 4. Dan saya Lutfi Melani Audiana, nomor absen 13, kelas 12 MIPA 4. Di sini kami akan melakukan praktikum menanam mikrogreen dengan tanaman bayam. Rendam biji bayam ke dalam air kurang lebih 3 jam agar pertumbuhannya lebih cepat. Karena air yang masuk ke dalam biji akan membebaskan hormon giberelin sehingga hormon giberelin akan aktif. Biji yang mengambang sebaiknya dibuang karena kualitasnya kurang bagus. Masukkan tanah ke dalam pot. Taburkan biji ke dalam tanah. Dan tutup kembali biji dengan tanah, tetapi jangan terlalu tebal agar kecambahnya tetap dapat muncul ke permukaan tanah. Lalu semprot menggunakan sprayer. Tutup pot menggunakan plastik supaya tanaman tetap lembab dan tidak cepat kering. Simpan tanaman di tempat gelap agar pertumbuhannya lebih cepat selama 3 hari. Lalu setelah 3 hari, letakkan tanaman di tempat terang yang teduh. Hari pertama, kecambah mulai tumbuh. Hari kedua dan hari ketiga, tanaman sudah mulai tumbuh dengan cepat dan daunnya berwarna kuning karena tidak terkena cahaya matahari sehingga hormon auksin bekerja dengan cepat. Hari keempat, setelah diletakkan di tempat yang terkena cahaya, daun tanaman mulai berwarna hijau. Hari kelima sampai hari ke-10, tanaman tumbuh dengan subur dan daun sudah berwarna hijau tua. Hari ke-11 sampai hari ke-14, daun sejati mulai muncul di beberapa tanaman. Hari ke-15, tanaman bayam sudah bisa dipanen. Di sini kita akan memanen bayam mikrogreen yang telah kita tanam selama 15 hari. Ini adalah hasil akhir kita. Mari kita panen.
Pengertian microgreen. Microgreen berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan green yang berarti hijau atau tanaman. Microgreen adalah sayuran atau tanaman yang dapat dipanen setelah daun kotiledonnya berkembang dengan satu set daun sejati. Microgreen merupakan level up dari perkecambahan. Selanjutnya, microgreen juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, microgreen memiliki banyak nutrisi. Microgreen memiliki nutrisi yang lebih banyak daripada sayuran atau tanaman yang dipanen saat berumur dewasa. Yang kedua, microgreen kaya enzim. Tanaman microgreen kaya enzim sehingga mudah untuk dicerna. Yang ketiga, microgreen mencegah berbagai macam penyakit. Dengan kandungan di dalam microgreen seperti antioksidan, mineral, vitamin bermanfaat untuk mencegah penyakit seperti jantung, diabetes, dan kanker. Keunggulan microgreen. Yang pertama, tidak membutuhkan lahan yang luas. Ini dapat ditanam di wadah bekas tempat makan atau di pot yang kecil. Yang kedua, perawatannya mudah. Dan yang ketiga, masa panennya yang cepat. Microgreen dapat dipanen sekitar 7-14 hari. Proses perkecambahan. Perkecambahan bisa terjadi ketika keadaan lingkungan suatu tanaman mendukung seperti cukupnya air, ketetapan suhu, dan kelembapan media tanam. Proses perkecambahan ini terjadi ketika air mulai masuk ke dalam biji tanaman atau disebut inti biji, sehingga enzim-enzim yang di dalam biji mulai aktif untuk melakukan metabolisme. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada perkembangan embrio saat berkecambah, plantula tumbuh dan berkembang menjadi bagian-bagian batang dan radikula tumbuh menjadi bagian akar. Faktor perkecambahan yang pertama air untuk mengaktifkan enzim-enzim. Yang kedua oksigen, diperlukan oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Yang ketiga adalah suhu yang optimum, diperlukan dalam aktivitas enzim karena enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu tinggi dan suhu yang terlalu rendah. Yang keempat, cahaya. Cahaya sangat penting dalam mempengaruhi hormon auksin. Hormon auksin dapat mengalami kerusakan jika terkena cahaya. Jadi perkecambahan dapat lebih cepat tumbuh di tempat gelap dibandingkan di tempat terang.